Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia memahami alasan di balik Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk perjanjian keamanan AUKUS. Fakta keamanan trilateral yang sebagian dirumuskan untuk menanggapi kebangkitan Cina telah memicu kekhawatiran regional karena memungkinkan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Ketika ditanya tentang AUKUS, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan dia mengerti mengapa negara-negara akan bergerak untuk mengamankan kepentingan mereka. Prabowo Subianto mengatakan, secara resmi posisi kami adalah, tentu saja Asia Tenggara harus tetap bebas nuklir. Dan tentu saja ketakutan di antara negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa ini akan memicu perlombaan senjata. Tapi seperti yang saya katakan, penekanan setiap negara adalah untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Jika mereka merasa terancam, mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan inilah yang saya maksud, bahwa kami memahami itu dan kami menghormati mereka. Komentar Prabowo tersebut terlihat menawarkan pandangan yang lebih pragmatis tentang fakta tersebut setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia sangat prihatin oleh aliansi tersebut. Fakta keamanan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan ketika negara-negara melawan klaim maritim Cina di jalur air yang strategis dan kaya sumber daya itu. Amerika Serikat juga menyebut penggunaan meriam air oleh Cina terhadap kapal-kapal pemasok Filipina di Laut Cina Selatan sangat berbahaya, provokatif, dan tidak dapat dibenarkan. TNI Angkatan Laut telah meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna setelah kapal Cina dan Amerika Serikat terdeteksi di perairan terdekat. Selain itu juga ada aktivitas baru-baru ini oleh kapal penelitian Cina di dekat anjungan minyak di daerah tersebut. Cina belum mengklaim Pulau-Pulau Natuna, akan tetapi mengatakan memiliki hak penangkapan ikan di dekatnya dalam 9 garis putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan. Dampak dari meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, Prabowo Subianto mendorong perdamaian dunia dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk hubungan yang baik dengan negara-negara sahabat. Menhan Prabowo menyebut bahwa saat ini nilai-nilai universal sudah menjadi semakin umum dengan adanya revolusi informasi digital. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah keinginan global untuk perdamaian, kebebasan berekspresi, keadilan sosial, dan kreativitas. Prabowo Subianto mengatakan, mereka yang memegang kekuasaan dan kekuatan di dunia ini perlu berhenti sejenak. Mereka perlu menekankan pada nilai dan aturan, pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, pada perlindungan minoritas, pada perlindungan terhadap degradasi lebih lanjut dari lingkungan kita. Pemimpin harus mencerminkan kebajikan dan rasa hormat. Kekuatan-kekuatan besar dunia perlu menghayati ini, karena hanya dengan begitulah sejarah akan menilai mereka. Tidak hanya menjadi kekuatan besar, tetapi yang lebih penting dan abadi, yaitu menjadi peradaban yang besar. Indonesia sendiri berkomitmen untuk selalu terbuka atas hubungan eksternal, dengan senantiasa berusaha mewujudkan atmosfer yang harmonis untuk hidup damai berdampingan bersama semua pihak. Mengenai sikap dalam hubungan multilateral dengan berbagai negara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik dengan semua negara dan menjaga netralitas. Tidak ada penjelasan yang lebih lanjut tentang langkah apa yang akan dilakukan oleh Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dalam menghadapi pembentukan AUKUS. Sikap dan langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia dipastikan akan sangat berpengaruh besar terhadap sikap dan langkah dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dengan kata lain, negara-negara anggota ASEAN tengah menunggu apa yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi terbentuknya fakta militer baru bernama AUKUS. Sudah dapat dipastikan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik akan meningkat dengan tajam. Dalam skenario konflik terbuka, semisal antara Australia dan Tiongkok, Indonesia yang letak geografisnya diapit oleh kedua negara tersebut pasti akan terkena imbasnya. Semakin kuatnya aliansi AUKUS untuk melawan Cina, membuat negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia khawatir jika Laut Cina Selatan akan menjadi arena konflik rivalitas antara kedua belah pihak. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir,
Semakin banyak pihak asing yang turut andil dalam ketegangan di Laut Cina Selatan, seperti kehadiran kapal perang Inggris dan Perancis. Pembentukan AUKUS sendiri seakan memperlihatkan bahwa negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tidak mengindahkan kehadiran ASEAN di kawasan. AUKUS secara implisit ditujukan untuk melawan China, khususnya dengan ketegangan di Laut Cina Selatan. Tetapi di sisi lain, ASEAN memiliki gagasan yang menyatakan mereka harus memutuskan apa yang terbaik bagi kawasan ASEAN dan bukannya pihak asing. Kekhawatiran semacam ini kembali mengingatkan Indonesia mengenai pentingnya memperkuat pertahanan negara. Meski Indonesia merupakan negara cinta damai, dan kita pun tengah hidup di era yang relatif damai, pertahanan Indonesia tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Peremajaan alutsista mutlak diperlukan dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena diplomasi juga memiliki batasnya tersendiri jika konflik terbuka sewaktu-waktu meletus. Perlu diingat, pemerintah harus mendiskusikan AUKUS secara serius dan mencari skema serta langkah-langkah terbaik untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terjaga dengan baik dari segala ancaman.